ketika sudah dimulai, kita Assalamualaikum Bapak tutup Ibu semua. mic-nya ya Bapak Ibu. Kita Salam. semua di mute, kecuali yang berbicara mungkin untuk bisa dibuka mic-nya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. sore, selamat berjumpa Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Kita semua para HK ya, ketua HK, calon ketua HK dan member-member yang lain di KLPI. Alhamdulillah setiap sore kita berjumpa di dalam Zoom HK sore. Walaupun tadi pagi kita sama-sama juga sudah mengikuti, tetapi yang ada kesempatan di sore hari untuk bisa juga sama hadir Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya bersyukur sekali kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Pak, suaranya taala kurang besar dikit ya Pak. bahwa atas segala limpahan rahmat hidayahnya dan inayahnya kita sekalian dipertemukan ya untuk sama-sama mengikuti pembelajaran buku bijak di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa ya kita sudah ada di tanggal 10. Nah, kalau kita berbicara aplikasi, tanggal 10 Oktober itu adalah batas dari eh, Kota Jakarta ya. Jadi diingatkan Kota Jakarta untuk ada kesempatan anti blokir. Nah, maka ya hari ini juga sedang banyak dikerjakan ya untuk dimasukkan Kota Jakarta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sore hari ini seperti biasa akan diawali dengan pembacaan buku bijak. Alhamdulillah, terima kasih yang bertugas Ibu Atika ya dan Pak Beni yang selalu hadir. Alhamdulillah di sore hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali pembacaan buku bijak ini dan yang akan menyampaikan adalah Ibu Atika, beliau Ketua HK dari Kota Bandung ya. Untuk itu tanpa berlama-lama dipersilakan untuk Ibu Atika untuk menyampaikannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Atika Wahid. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 4 anak. Yang kecil sudah selesai kuliah. Alhamdulillah sudah bisa berdikari sendiri. Saya tinggal di Kota Bandung, Komplek Rancamannya Regensi 2, Ruko nomor 8. Untuk Bapak Ibu, silakan mampir ke gubuk saya bila ada waktu. Pintu saya selalu terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan buku bijak ini, saya ingin mengulang kata-kata yang indah menurut saya. Boleh buka mic dan kameranya dulu Bapak Ibu, karena kita ingin bareng-bareng ya. Oke, Oke, nih nah, Pak Bapak Ibu. Sun. Ya, selalu Pak mendengarkan. Sun. Ya, Ya, semangat, semangat. Ya, ya, gimana kita aja mulai ya. walaupun di jalan, ya, selama kita Iya, mampu kerjakan, ya. Eh, Oke, mantap. Pak oke. Sun. Iya, Pak Terima Sun. kasih. Kita mulai ya. Baik, Bu Atika, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pikiran saya, Ini Ini pikiran pikiran saya, ucapan saya, ini ucapan saya, ini perasaan saya, ini perasaan saya, dan ini tindakan Teman saya. saya. dan ini tindakan Bila saya. ada yang salah, Bila ada yang salah, Ada yang salah. itulah saya. terima kasih Bapak Ibu. Oke, Terima kasih. Dan Bapak Ibu, udah boleh kita mulai? mangga, Bu. Minta di mute dulu ya. Bapak Ibu, saya akan mulai ya membacakan buku bijak di halaman pertama. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Kita tahu di sekitar kita banyak sekali orang-orang hebat. Sesuai karakter dan kepentingan pribadi masing-masing. Tapi pemimpin yang bijak
jarang kita temui. Karena pemimpin bijak selalu mementingkan orang lain terlebih dahulu, bukan pribadinya. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Pemimpin bijak memberi keputusan tidak seenaknya. Selalu memberi keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua kalangan. Pemimpin bijak selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Untuk itu, untuk mencapai tujuan tertentu, lebih dari sekedar memberikan instruksi. Seorang pemimpin mampu menggerakkan arahan dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan orang lain, memotivasi dan memberikan dukungan kepada anggota atau pengurus. Maka dari itu, mari kita mulai dari memimpin anak-anak kita setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Karena kita di sini bukan bisnis yang instan, tapi bisnis kita butuh proses, butuh waktu. Maka dari itu kita harus jaga stamina kita. Harus siap fisik dan mental. Banyak orang ingin sukses, tapi hanya sedikit yang mau berproses. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Saya mengartikannya orang yang selalu diberi semangat terus. Kalau tidak dikasih semangat, ya tidak bergerak. Bisa-bisa muntaber atau mundur tanpa berita, Bapak Ibu. Cara jaga stamina. Pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, doakan goal. Strategi dan tim. Yang ketiga, doakan leader. Yang keempat, percaya perusahaan. Kelima, percaya sistem. Keenam, percaya leader. Ketujuh, ikuti prosedur. Kedelapan, komitmen dan persistensi. Yang kesembilan, harus nempel. Kita harus andalkan Tuhan. Segala sesuatunya kita awali dengan doa. Apa yang kita kerjakan hari ini hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan sombong, jangan tinggi hati, karena di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita juga harus doakan goal, strategi dan tim. Doakan leader, orang yang selama ini telah membimbing dan mendidik kita untuk memahami rambu-rambu yang disediakan oleh PT KLB. Percaya perusahaan, percaya leader, ikuti prosedur. Kita harus komit dan persistensi. Kita harus komit dengan apa yang kita lakukan dan tekun.
harus nempel, harus mendekat pada leader, pada pimpinan, pada tim manajemen, agar kita tidak ketinggalan informasi ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita harus andalkan doa. Karena kita tidak tahu. Jangankan 1 hari, 1 jam pun atau 1 detik pun apa yang akan terjadi pada hidup kita ini. Banyak contoh. Salah satunya suami saya tempo hari. Di tengah malam tiba-tiba bangun, buang air kecil, tiba-tiba tidak bisa Bapak Ibu. Inilah yang tidak bisa kita prediksi. Tidak pernah terpikir sedikit pun bahwa suami saya akan dioperasi waktu itu. Itulah Bapak Ibu, masa depan adalah misteri. Tetap andalkan doa pada yang maha kuasa, yang maha segalanya. Pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, dan tidak kesal, tidak mudah bosan. Kalau memang kita fokus, hindari perasaan seperti itu. Sering saat kita menginformasikan ke saudara-saudara kita dan teman-teman kita tentang KLPI dengan sistem yang luar biasa ini. Tapi mereka menanggapi dengan biasa-biasa aja. Ada juga yang tidak menghiraukan. Kadang-kadang ada juga penghinaan. Udah bosan katanya. Hilangkan rasa itu. Misi kita hanya menginfokan masalah dia gabung atau tidak. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Diteruskan ya. Bapak Ibu, saya akan membacakan buku hijab di tanggal 10 bulan 10 2024. Dan saya tidak menjabarkan sedetail mungkin karena saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti semuanya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Tanggal 10. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah petuah-petuah Salomo. Anak yang bijaksana adalah kebanggaan ayahnya. Anak yang bodoh menyusahkan ibunya. Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan. Tuhan tak akan membiarkan orang baik kelaparan, tetapi Ia menghalang-halangi orang jahat, supaya orang itu tidak memperoleh yang diinginkannya. Orang malas akan jatuh miskin. Orang yang rajin akan menjadi kaya. Orang bijaksana mengumpulkan panen pada musimnya. Tetapi orang yang tidur aja pada musim panen mendatangkan malu pada dirinya. Orang baik akan mendapat berkat. Kekejaman tersembunyi di balik kata-kata orang jahat. Kenangan akan orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang yang pandai suka menerima nasihat. Orang yang bicaranya bodoh akan sesat. Orang jujur hidupnya aman. Orang yang menipu akan ketahuan.
Siapa menyembunyikan kebenaran menimbulkan kesusahan. Siapa yang mengkritik dengan terang-terangan mengusahakan kesejahteraan. Tutur kata orang baik membuat hidup bahagia. Tapi di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang keji. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Orang yang pikirannya tajam mengucapkan kata-kata bijaksana. Orang yang bodoh perlu didera. Orang bijaksana menghimpun pengetahuan. Jika orang bodoh berbicara, ia memancing kecelakaan. Kekayaan melindungi si kaya. Kemelaratan menghancurkan orang miskin. Kalau berbuat baik, upahnya ialah hidup bahagia. Kalau berbuat dosa, akibatnya lebih berdosa. Siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera. Siapa enggan mengakui kesalahan, berada dalam bahaya. Orang yang menyembunyikan kebencian adalah penipu. Orang yang menyebarkan fitnah adalah dungu. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Perkataan orang yang baik bagaikan perak asli. Buah pikiran orang yang jahat tidak berarti. Perkataan orang baik merupakan berkat bagi banyak orang. Kebodohan orang bodoh membunuh dirinya sendiri. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tak dapat menambah harta. Orang bodoh senang berbuat salah. Orang bijaksana gemar mencari hikmat. Orang tulus mendapat apa yang diinginkannya. Orang jahat mendapat apa yang paling ditakutinya. Jika topan melanda, lenyaplah orang jahat. Tetapi orang jujur tetap teguh selamanya. Jangan menyuruh orang malas. Ia hanya menjengkelkan saja. Seperti cuka melinukan gigi atau asap. Bapak Ibu pasti sudah lebih jelas. Apa langsung dulu apa Nanda? Ya Bu, mau doa dulu boleh atau nanti di akhir? Doa dulu aja ya. Doa dulu aja ya Pak. Oke, ya silakan. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya. Kami memohon agar PT KLPI dengan aplikasi airnya perusahaan yang dirahmati Allah. Tim manajemen beserta Direktur Bapak Basri Susanto, Wakil Direktur Bapak Ustadz Darmawan, juga Bapak Andi. Para ortu, juga anak-anak kami dalam keluarga besar PT KLPI selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rizki yang cukup. Ajarkan kami bahasa cintamu ya Allah, agar kami bisa saling menyayangi dan lebih bijaksana lagi. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Nandang.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Atika yang telah membacakan buku bijak di sore hari ini. Eh, Terima kasih. apa yang telah dibacakan banyak sekali pembelajaran untuk kita ya, karena di dalamnya banyak nasihat-nasihat yang harus kita terapkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Atika, ketika hanya membacakan saja, tetapi di dalamnya memang sudah termasuk ya banyak yang sudah terjabarkan. Seperti tadi ada kalimat yang menyampaikan tutur kata orang baik membuat hidup bahagia, tetapi di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang kecil. Nah, ini kan adalah dua sifat manusia yang senantiasa saling berpasangan ya. Ada yang bertutur baik katanya, ada juga yang jahat seperti itu. Kemudian kebencian menimbulkan pertengkaran, cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, dengan pembelajaran buku bijak ini kita juga diajarkan ya untuk selalu menjadi penuh cinta kasih. Jangan sampai ada pertengkaran-pertengkaran, karena cinta kasih itu mengampuni semua kesalahan. Kemudian tadi juga disebutkan ada orang yang menyembunyikan kebencian adalah penipu katanya. Orang yang menyebarkan fitnah adalah dungu. Nah, seperti itu. Terus jangan menyuruh orang malas. Nah, ini ya, jangan menyuruh orang malas. Ya hanya menjengkelkan saja. Seperti cuka melindungkan gigi atau asap memedihkan mata. Nah, itu ya gambaran ketika kita menyuruh orang yang malas itu yang ada adalah hanya menjengkelkan kita. Ya, seperti ini diibaratkan cuka melindungkan gigi atau asap memedihkan mata. Dan yang terakhir tadi yang saya garis bawahi ada kata orang terus menuturkan kata-kata bijaksana, sedangkan orang jahat akan dibungkam mulutnya. Nah itu aja, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan apa-apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Atika, ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Dan baik, mungkin sekali lagi terima kasih ya Bu Atika telah menyampaikannya dengan baik buat kita semuanya. Kita mendapatkan pelajaran dari apa yang telah Pak Ibu bacakan. Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa mengomentari atau ada yang berpendapat atau menambahkan penjabaran dari apa yang telah dibacakan oleh Bu Atika. Kemudian juga bisa kita berdiskusi ya hal-hal yang lain yang berkaitan dengan aplikasi air, tapi kita utamakan tentang buku bijak. Untuk itu, sebelumnya saya bacakan dulu chat ya, karena ada beberapa chat yang masuk. Ini ada dari Nur Pambudi ya, Assalamualaikum, semangat pagi, salam lima pilar. Ya, salam lima pilar, Bu Pak Nur ya, Pak Nur Pambudi. Kemudian dari Pak Miski, ini Cirebon, maaf baru bergabung Pak Nandang, salam lima pilar. Ya, salam lima pilar juga Pak. Malang hadir ya, Ibu Soeharti, ya sama. Makasih Bu, salam lima pilar. Ngantar ke dokter gigi. Oke, Bu, ya. Semoga cepat sembuh, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu chat. Silahkan selanjutnya boleh yang akan menyampaikan. Ada siapa saja ya di sini sekarang? Saya lihat, coba ada Pak Nengah, ada Pak Purnomo, ada Pak Henry. Oh, Pak Henry. Selamat sore Pak Henry ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Pak Hotamar Azmi, Pak Jaka Putra, ini Pak Jaka dari mana ya? Pak Jaka Putra, Pak Sunoto ini yang dari Demak, Pak Narno dari Bogor, Bunda Eni, Ida Selamat sore dari Pak Nanda. Jayapura. Oh, sore Bu Bunda Betty. Pak Yayat Ruhyat Tasik, tadi Pak Nur Budi, Ibu Nur Ali juga dari Padang ya. Pak Parsito ini dari mana? Demak ya, kalau nggak salah. Mar dari Bogor, Romo Yuli ini dari Tulung Agung, Bunda Sandra Semarang, Bu Hajah Iib Najibah ini dari Bekasi, Anjay Pi ini dari, aduh lupa lagi saya ya, Pak Miski ini dari Cirebon, Ibu Soeharti yang tadi, kemudian marketing air, dan juga Maida, serta Bunda Betty ini dari Bandung ya. Ada siapa lagi? Ibu Indah Puji Astuti ya, Astuti dari Bekasi, dan Ibu Umamah ini dari Majalengka. Oke, Bapak Ibu silakan
boleh kita punya waktu sampai jam 17.30 untuk berdiskusi terkait dengan buku bijak yang kita belajar bersama ataupun hal-hal yang lain yang perlu disampaikan di kolom diskusi sore hari ini. Mangga, Panandang, siap pun, mangga. ini Pak Jaka Putra tuh dari Bengkulu, Panandang. Oh, Beliau dari pun Bengkulu. katanya ada keluarga di Bekasi yang minta dibantu sama Bunda untuk menjelaskan katanya. Tolong Pak Ya, Jaka baik, hadir di sini, silakan Pak. baik, baik. Ada Pak Nandang. Sebelumnya Ya, kenalkan silakan, dulu. Pak. Ya, Pak Jaka. Mangga. Silakan semuanya. Nama saya Jaka. Saya salah satu anggota dari ketua kita yang di Bengkulu, Ibu M. Sri Dewi, SPD Oh iya. MPD. Alhamdulillah saya diperkenalkan sama beliau untuk bisa gabung di PT KLPI. Baik, Bapak, gini, kita punya relasi. Selamat Pak Basito. Relasi kita salah satu bahasanya orang yang ternama di situ bisa dibilang semua investor atau relasi yang besar-besar di situ kenal sama beliau bahasanya. Dan dia siang tadi udah saya telepon. Dia masih berargumen nih, berargumen ini MLM. Saya Hmm. bilang bukan Ibu, bukan Pak, ini bukan. Maka dari itu gimana caranya orang Bekasi atau ketua HK atau Kane atau apa di situ bisa ketemu langsung dah bahasanya merapat deh. Bantu kami di sini. Insya Allah kalau dia kalau Insya Allah kalau beliau masuk dan paham PT KPI itu gimana, Insya Allah akan banyak masuk di Jakarta, akan membludak. Kenapa? Saya tahu beliau, dia sekretarisnya bunda saya, dulunya di PT Kimia Farma. Dan bunda saya, dia sedang di Bengkulu, sedang dalam arti mengerjakan yang di Bengkulu dulu. Nah, singkat cerita, ini saya minta arahan nih, minta petunjuk nih kepada ketua-ketua HK di Jakarta, salah satunya Ibu Eni, tolong dibantu nanti apakah saya harus kasih nomor HP atau kita telepon bersama atau bagaimana? Ya, karena kalau telepon bersama tadi, saat saya telepon, jika telepon itu nggak diangkat, dia lagi sibuk lagi rapat mungkin. Oh satu lah, itu satu ya, itu dari salah satu dari sekretaris bunda saya. Yang dua lagi dari kementerian. Kementerian ini dari salah satu sosial agama satu, yang kedua sosial. Kementerian Agama di Jakarta, di Bekasi bahasanya ya. Dan izin nih kepada ketua HK yang di sana, tolong dong, Jaka udah prospek dia sama beliau, termasuk Pak Darmawan juga udah ikut andil dalam prospeknya kementerian ini. Karena dia masih belum percaya nih, dia bilang sama-sama saya nih, ya, saya akan percaya, ya, kalau saya bisa bisa nih izin, bisa ketemu sama direktur utamanya Pak Basu Susanto, itu pertama. Kedua, saya mau melihat kantornya langsung. Dan tolong diarahkan bagaimana kalau ini kementerian loh. Kalau dia masuk nanti akan banyak banget yang masuk. Kenapa? Satu, sebelum dia masih belum percaya nih PT KLPI dengan dana sekian kok bisa menghasilkan puluhan juta. Uang dari mana sih putarannya gitu. YouTube sudah dikasih tahu semua babaran dari Pak Darmawan percaya. Intinya pas saya share kementerian ini, dia bilang saya mau mau ketemu langsung Pak Basi Susanto, direktur utamanya kalau bisa. Kalau gitu saya langsung hubungin Ibu M kalau nggak salah tadi malam. Ibu M tolong dibantu Pak Japri Pak Direktur Utama kita Pak Basuki Sutanto yang di mana izin bagaimana bagaimana caranya mempertemukan kementerian ini kepada Basuki Sutanto Pak Basuki Sutanto selaku Direktur Utama kita di PT KLPI. Nah saya minta arahan juga gimana nih apakah saya kasih nomor HP beliau atau bagaimana. Kalau untuk undang ke Zoom dia nggak ada waktu. Benar, udah waktunya dari pagi sampai malam aja kalau nggak ada saya buat janji nggak bisa nelpon saya gitu nah. Yang intinya tolong dibantu Pak Ketua AK yang di Jakarta, tolong bantu kami nih, kami juga ngembangin link di sana nih gitu nah, membawa keluarga kami di situ ayo sukses sama di PT KLPI gitu nah bahasanya gitu. Izin pada semuanya tolong bantu kami, izin bagaimana solusinya. Silakan Ibu Eni atau moderator tolong bantu arahannya gimana, boleh solusinya. Baik. Iya, terima kasih Pak Jaka Putra ya atas informasinya. Ini ada sebagai bentuk upaya ya usaha kita sekalian
Ini batas kewajaran semuanya juga apa yang disampaikan oleh Pak Jaka Putra karena kami pun sebelum-sebelumnya sama banyak mengalami hal-hal yang demikian. Tapi Bapak Ibu khususnya untuk Pak Jaka Putra, kalau yang demikian itu tetap harus ada pendekatan dari kita yang orang yang terdekat gitu ya. Eh, Kalau untuk mempertemukan itu biasanya kalau kami itu kalau dia mengundang itu kalau benar-benar ada orang yang sudah bergabung seperti itu ya. Jadi tidak sia-sia ketika sudah terjadi diskusi seperti itu. Tapi ya terima kasih mungkin nanti akan jadi bahan untuk kita semua ya khususnya di sini untuk Pak Jaka Putra. Mudah-mudahan saja untuk yang di Jakarta di sini ya bisa ada seperti itu. Mungkin Bu Apakah saya Naini, harus kasih nomor HP? Apakah saya kasih kenapa nomor Pak? HP beli atau bagaimana? Eh, Apakah saya kasih kalau nomor HP beliau atau kalau nomor bagaimana? HP mah kalau menurut saya harus nanti ditanyakan dulu saja. Nanti juga kita kan nggak enak kalau langsung ngasih ya. Ya, Oke. maksudnya saya, apakah saya harus ngubungin beliau? Sudah ngubungin beliau sebelum sebelum saya ngubungin beliau, saya sudah kondisikan kepada Kane atau Ketua AK di Jakarta. eh, Misalnya nih, saya udah telepon bersama nih, ya, call bersama. Sudah itu langsung nyambung ke Ibu Kane atau bagaimana sebagusnya? Ya, ya. Atau bagaimana Kalau sebagusnya? kalau yang HK Pak biasanya orang-orang yang sudah gabung itu diarahkan untuk HK terdekat di daerahnya seperti itu supaya lebih edukasinya lebih tersampaikan pemahamannya. Iya, Nah, kalau untuk benar. yang baru belum masuk sama sekali ya itu mah memang tugas kita ya, tugas kita Iya, semua. iya. Maksudnya kan dia di Jakarta, nggak di sini dia. Kalau di Bengkulu mungkin udah saya temuin dari kemarin. Mungkin udah saya ketemu Ibu Ya, M ya. gitu, nah. Udah ketemu Ibu Miss Laini sebagai ortu juga gitu di Kota Bengkulu. Dan ini saya mau nanya nih, besok kan besok nih ada acara nih kita nih. Besok di jamaah masjid sekecamatan. 14 masjid jadi satu masjid acaranya besok. 120 orang atau 100 lebih lah bahasanya. Besok Di, kemungkinan nih kalau misalnya nih presentasi, apakah kita ambil pentolannya aja dulu atau ya, saya ya. presentasi langsung di depan umum atau bagaimana gitu. Itu tergantung acaranya, Pak. Acaranya itu acara khusus untuk kita presentasi atau kita nempel di acara tersebut. Kalau kita hanya nempel Kita itu nih kurang efektif, Pak. Kurang efektif kalau menurut saya ya. yang Kalau efektif. kalau kita diselipkan Alasannya, ya, kalau misalkan dia kan punya acaranya dia, acara dia, gitu ya. ya. Kita menempel, konsentrasinya tidak akan terpusat. Beda kalau Oh gitu. beda kalau kita ya khusus acaranya untuk KLPI. Nah, gitu. Dan di Oh sana sudah gitu. ada Bapak yang sudah gabung gitu kan. Seperti itu. Baik. Jadi gini, kita punya konsep nih, kan banyak nih yang negatif-negatif tentang PT KLPI. Banyak banget loh yang saya ketemu loh. Ya, 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 eh, saya pun nggak mungkin nyerah dalam bahasanya. Contoh nih, saya mau nanya aja boleh ya? Izin nih semua ketua AK. Izin, mau nanya. ya, Apa ya, yang ya. kami dapat kalau sudah daftar? 700.000, apa yang kami dapat? Misalnya, kalau duit itu hilang atau gimana, kami harus ngadu ke siapa? Itu yang pertama. Kan, kalaupun dia punya kantor, itu bisa hilang kapan saja maunya. Misal, ya, kalau kami daftar, apa yang kami dapat di sini? Lalu bagaimana progresnya ke depan? Apa yang harus kami lakukan? Baik, pertanyaan negatifnya kalau hilang gimana? Kita nggak usah nanya manfaatnya dulu. Kita tanya keburukan dulu, kejelekan dulu. Gimana? Misal, apa jawaban yang kita sampaikan kepada mereka? Kalau misal tiba-tiba scam, misal. Nah, itu bagaimana Pak Moderator? Ya semuanya itu akan lebih efektifnya kalau memang kita berhadapan, Pak ya. Tetapi kalau Bapak mengikuti Zoom tadi malam itu semua ya Pak ya, seperti itu. Ya, jadi gini, kalau saya pribadi, saya nggak meragukan itu. Saya nggak meragukan itu. Cuman saya
ketemu eh, yang udah lama main jaringan. Contoh, kemarin saya ketemu orang jaringan yang dimana belum apa-apa, saya terdiam dibuatnya. Saya Ya. bahasa kok bahan udah saya pegang nih, udah saya pelajari nih bahannya, ya. Dia nanya di luar bahan. Waduh, kok bisa gitu ya? Dalam arti share sama kita, bukan berarti mematahkan, bukan, tapi share ini gimana kalau misalnya gimana kalau eh, kan gini, mau nanya nih, bagaimana kalau kita masih ragu kalau kita nggak melihat akta akta notarisnya, kan di dalam akta notaris itu ada KBLI itu, ada KBLI. Izinkan kami nih untuk melihat KBLI-nya, bisa nggak difotokan atau gimana pada saat akta notaris? Karena kenapa? Setiap perusahaan mempunyai akta notaris, benar nggak ya? Ya, karena dia betul-betul mau banget mengetahui ini sebelum dia prospek ke orang lain, apalagi dia ring satu di Kota Bengkulu, bupati, gubernur, calon wali kota, calon 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 gubernur, dan sampai kalau dia masuk di Bengkulu ini, Bismillah, Bengkulu membludak, benar loh. Sampai dibilang gini loh, nanti ya kita akan ngundang Pak Darmawan datang ke Rejang Lebong. Dalam arti apa? Saat dia terpilih nanti, Bismillah, ya, dengan sistem yang kita Baik. punya, beliau akan mengundang Pak Darmawan, ya, untuk datang ke Rejang Lebong, gitu. Nah, Baik. singkat cerita bagaimana itu? Ya. Baik, Pak Ah, Jaka. Ya, saya solusinya sudah. masalah yang tentang keraguan dia tentang KBLI. Oke. Terima kasih sudah saya tangkap semuanya apa yang ada pikiran Pak Jaka ya. Intinya begini, Ya loh, kalau kita sudah gabung, yang tugas pertama kita adalah belajar, Pak, belajar. Nah ini ada HK, ada. Karena di sini Bapak nanti kalau sudah lebih dalam, ya. justru di sini itu banyak kumpulan dari orang-orang yang kecewa, Pak, dari bisnis-bisnis sebelumnya. Nah, akan ketemu dari orang-orang itu. Nah, di sini tempatnya, ya. Nah, jadi ada hal-hal yang unik mungkin. Bunda ini bisa menambahkan, Bunda Ya. ini. Halo? Oke. Nah, kalau dari saya gitu aja, Pak. Sementara Iya. eh, lebih dikuatkan aja, Bapak lebih perdalam dulu di HK Bapak di Bengkulu ya, di Hmm. apa dengan belajar dengan Ibu Mstri, eh, termasuk Zoom-Zoomnya Bapak ikuti ya, Zoom yang ada di kita, Iya. terutama yang harus. Nah, itu saya ikutin prosedurnya. Baik. Ya, ya, seperti Bismillah. itu. Kalau gitu terima kasih Pak Moderator, terima kasih Ya. banyak. Salam kenal, salam lima pilar. Bengkulu, Oke, sampai maju jumpa. dan nyala. Amin. Ya, Terima Pak kasih, Pak Nandang. Jaka Putra. Ya, Pak Nandang. Halo. Ya, Bun. Ya, Kalau menyimak dari tadi, sebenarnya maaf ya, siapapun itu yang akan kita hadapi atau kita temui, kembali lagi ke diri kitanya mungkin ya Pak Nandang ya, kesiapan khususnya diri kita ya, keyakinan kita, materi yang sudah kita punya mengenai KLPI dengan aplikasi airnya ya Pak Nandang. Ya intinya kalau kita menghadapi seseorang yang memang sudah katakanlah seperti gelas yang sudah penuh ya Pak Nandang, kita ya, kan akan bingung masuknya dari mana seperti itu. Makanya di sini kembali lagi ke pajakannya, seolah-olah pajakannya ini memang semangat ya, luar biasa, menggebu-gebu banget ya. ya, Sabarlah Pak, tundalah Pak, jangan terlalu menonjolkan banget keinginan kita untuk maaf mereka bergabung, meskipun itu sebenarnya tujuan kita, tapi ada strategi Pak. Ada kesan kalau kita loh yang tahu apa itu AKLPI, bener nggak? Bukannya dia. Tapi kalau kita mau kasih tahu, dia sudah menjelas kalau ini multi level marketing, yaitu intinya kita harus mundur dulu teratur, Pak. Kalau menurut saya, toh kita nggak akan kehilangan katakanlah calon member, calon mitra ya, Pak Nandang ya, menurut Bunda ya. Karena kalau ya. Bunda kalau sudah menemui kontak orang seperti itu, Pak, dari sudut pandang manapun dia bantah terus apa yang kita punya, kalau dia katanya mau meyakinkan dulu, mau pastikan dulu, loh gimana Pak? Kepastian itu hanya milik Allah. Benar nggak? Kita sudah punya kepastian Pak. Pahami aja di sini apa konsepnya metrik 3 sempurna Pak. Terus dari mana katanya kita bisa mendapatkan bonus sekian?
kan bisnis kita berdagang, Pak. Ada produk yang kita jual belikan dan belinya itu wajib, secara wajib. Dan kita mengumpulkan pembeli setia. Itulah konsep yang tidak dipunyai oleh network atau multi level marketing dimanapun yang ada saat sekarang. Mungkin kalau saran saya yang memang sama ketua HK, KANE atau apapun kita di sini sama-sama belajar ya Pak Nandang. Tergantung Betul. saat itu orang kelas mana yang kita temui gitu kan. Jadi dia butuhnya sampai sejauh mana gitu kan. Saya rasa maaf ya Pak Jaka, tidak perlu maaf untuk saat ini tidak perlu langsung Pak Basri Pak yang mengclosing. Ya kita aja dulu hadapi Pak sejauh mana Ya. sih yang dia anggap sama gitu kan, yang dia anggap sama gitu kan. Jadi Pak Basri itu dikeluarkan untuk pamungkas Pak. Katakanlah Pak Iya. Basri itu harus kita privasi Pak, harus skala prioritas. Kita Baik, hadapkan kemana gitu Pak. Maaf baik. ya Pak Jaka, Baik, sekelas baik, baik. apapun seorang network marketing, tidak ada bisnis dia yang duduk diam duit datang. Dia harus selamanya bekerja. Buktinya sekarang dia sibuk banget. Untuk teleponan susah, untuk apa susah. Jadi dia harus bangun terus aset. Sedangkan Iya, di sini Pak Jaka, kita itu hanya kerja 1 paling lama 2 tahun Pak. Seterusnya kita pensiun dini. Pensiun. iya. Ingat kata Pak Basri, nggak perlu dagang lagi, nggak perlu apa lagi, tinggal janji ketemu. Ayo kita ke sana kumpul. Kita happy-happy Menikmati. karena kita sudah membangun aset. Ya, Seperti itu baik, ya Pak, maaf. Bunda Eni baik. aja bicaranya menggebu-gebu loh, tapi Ya, benar-benar ini dari hati. Jadi Pak Jaka baik. perlu sedikit mengendalikan diri. Meskipun saya tahu Pak Jaka itu terlalu menggebu-gebu, terlalu terobsesi, seolah-olah ini target yang paling tepat. Ingat loh Pak, yang menurut kita tepat, belum tentu itu hasilnya tepat Pak. Karena saya sudah berbagai menemui kelas-kelas orang yang di buku saya tulis skala prioritas, ini ditemuinya sama siapa. Tapi karena saya sudah merasa mampu, apapun kelasnya mereka, saya mampu temui. Ya saya temui. Hasilnya apapun, saya nggak berharap untuk langsung closing, Pak. Salah, Pak. Benar, benar. Gitu. Oke, Bisa ya, Pak? Bisa ya, bisa Pak Pak. Jaka? Oke, kembali ke prioritas Pak Basri Susanto ya. Prioritas utama beliau, baik. Kita kan punya rencana nih sama ring satu kita nih. Ini udah sampai juga ke Darmawan ya. Udah sampai juga ke Pak Basri juga. Bismillah ya. Bismillah. Kita lagi ngajuin ini untuk buat apa ya bahasa kemarin kantor atau mal ya. Ya. Kantor atau Oh, mal gitu ya. Alhamdulillah Kafe office, Pak. HP. Oke, KP. Baik. HP air. Pada saat itu insya Allah nanti Pak Basri Susanto akan turun langsung. Bismillah ya. Datang ke Bengkulu mungkin. Kalau ini jadi nanti. Ini lagi diusahakan sama ring satu kita. Kalau lokasi udah dapet. Udah mau udah ngecek. Udah ngecek bersama lah bahasanya ya. Ya. Sama Pak Fadoli juga gitu. Nah Bismillah. Kalau ini udah diajukan nanti Bismillah nih. Karena ini prioritas utama. Kemungkinan Bismillah juga Pak Basri Susanto akan datang ke Bengkulu. Kita akan menunggu itu. Saya mau menunggu itu. Coba nanti. Bismillah. Kalau ya itu menurut saya loh. Ya, menurut saya gitu. Kenapa? Kita juga punya asumsi loh. Bengkulu bukan sekedar ngomong doang, omdo doang, bukan. Tetapi kita punya kualitas, prioritas utama. Kita juga punya kantor, bukan sekedar ngomong doang, bukan. Tetapi kita punya kualitas di sini. Oh, PT KLP nggak ada scam doang, kagak. Kita punya kantor nih, kita punya kafe nih. Ini dia. Ayo dong, kita berjuang sama-sama di sini. Kita bukan berambisi ya, bukan lagi apa berargumen. Lo harus closing sama gue ya, enggak. Tetapi kita ngasih tahu nih, kenalin nih, masa depan yang Anda putuskan sekarang akan menentukan masa depan Anda. Jadi, ayo kita bergabung bersama di PT KLPI. Itu maksudku. Maksud saya di sini, ya, saya mau gebu-gebu, benar. Saya mau gebu-gebu, saya nggak bohong. Saya bilang sama Ibu M. Ibu M itu ngajak saya hampir 2 bulan ya. Bulan tiga, ya, dia kenali saya. Bulan 3 ketemu di arisan, ya, bla bla bla. Aku masih nggak ngerti ini kita awal ya. Awal saya bergabung nih, Ibu M. Nggak ngerti Ibu, saya butuh sistem. Tolong siapa yang paling pandai di kantor di PT KLP ini bisa jelaskan sistem ke saya. Bingung dia. Akhirnya dikasih nomor HP Pak Darmawan. Pak Darmawan pas malam-malam itu karena dia sibuk ya, presentasi seminar atau apa gimana. Akhirnya dia sempatkan waktu untuk nelfon saya gitu. Saya telepon balik nih. Ya, cuma sedikit dia jelasin tentang sistem, saya langsung nangkep. Oh gini, wajar aja Ibu M bilang kalau kita udah tahu sistem payah tidur. Benar, itu nggak bohong. Kenapa? Sistemnya bagus banget. Dari semua jaringan yang saya temui, nggak ada sebagus ini.
jujur loh. Dari semua jaringan yang saya temui loh, ya, pemain, saya pemain di sini. Tapi bukan karena network Iya lah, Pak, ya, maaf network Pak. saya di sini udah saya celupin semua bahasanya, Pak Jaka, ya. izin. Pak Ini Jaka, ada rajanya MLM Pak, Lanjut. ada rajanya Pak MLM. Pak Ibrahim, ya, silakan menambahkan Pak. Silakan Pak. Iya, ya, boleh Pak siapa tuh? Ibrahim ya boleh menambahkan, tapi saya Kamu. mengingatkan dulu Bapak Ibu sekalian, karena link ini mau dipakai di Timur, jadi tolong waktunya saling mengingatkan Bapak Ibu ya sampai jam 17.30. Berarti ada Siap, Iya Pak. waktu 12 menit lagi. Nah, siap, mungkin ditunggu. ada Pak Ustadz Ibrahim boleh menambahkan Pak Weh. terkait dengan itu. Enggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, selamat sore Pak Jaka dari Bengkulu ya. Siap, Komandan. Oke, terkait dengan yang disampaikan sama Pak Jaka, insya Allah ya modal utama dasar yang menjadi kunci untuk kita bisa lancar menjalankan semua jaringan atau bisnis apa saja, apalagi yang bersistem jaringan. Kunci pertamanya yaitu kita harus memahami, tahu dulu seluk-beluk satu tentang legalitas perusahaan. Itu senjata utama. Setuju. Oke. Sip. Nah, ini legalitasnya. Nah, ini karena KLPI itu perusahaan dagang, bukan perusahaan MLM, bukan perusahaan investasi, bukan perusahaan money game atau ponzi. Jadi legalitasnya, badan hukumnya di sini yang berlaku itu satu adalah Kemenkumham RI. Itu diwajibkan. Jadi ketika ada yang menanyakan ini udah terdaftar di APLI belum? Nah, itu tidak akan masuk ke APLI. Karena kalau APLI, AV2RI itu khusus itu adalah izin untuk perusahaan MLM. Ya, keduanya SIUP atau NIP. Nah, KLPI udah mengantongi Kemenkumham RI, keduanya SIUP atau NIP, udah lengkap. Dan ketiga, yang menjadi kekuatan kepercayaan orang percaya terhadap perusahaan PT KLPI, yaitu PT KLPI udah memiliki rekening perusahaan sendiri. Bisa dicek, yaitu rekening Bank BCA dengan atas nama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Itu. Nah, itulah yang menjadi kekuatan. Jadi kalau udah paham itu, insya Allah kita berhadapan dengan siapa saja juga, insya Allah kita akan punya ketenangan, insya Allah. Ya, lalu ketika apabila mereka menanyakan, ini diawasi sama OJK enggak? Nah, pahami ya, kalau OJK itu, teman-teman semua, itu berlakunya di sebuah perusahaan yang memutarkan uang. Pengumpulan dana masyarakat itu baru pasti akan diawasi sama OJK. Iya, benar. Ini KLPI enggak mengumpulkan dana masyarakat. Karena itu perusahaan dagang murni. Ada barang yang dijual, yaitu satu pulsa, kedua token listrik, ketiga sembako. Dan dari sembako itu lebih dari 40 macam. Ya, termasuk ini pakaian, ini enggak termasuk itu, termasuknya sembako, tapi termasuknya ke sandang. Nah, tapi dibutuhkan. Nah, jadi itu yang menjadi acuannya tentang legalitas PT KLPI. Ya, keduanya untuk bekal Pak Jaka dan juga teman-teman semua, ketika menghadapi siapa saja, kuncinya pasti kedua kita pahami dulu tentang sistem. Pahami tentang sistem perusahaan. Ya, pahami. Ya, sehebat apapun
orang yang kita hadapi, dia udah lama melintang-melintang di dunia MLM, network apa saja, belum tentu itu memahami sistem yang kita pahami. Artinya Pak Jaka, teman-teman semua harus fokus memahami sistem yang sedang kita kerjakan. Kita harus pede dengan sistem kita. Kita harus pede dengan pemahaman kita tentang sistem kita, tentang perusahaan kita. Kalau kitanya udah, wah, nah gitu. Itulah. Jadi kita tenang santai, tunjuk aja. Ya, boleh mereka itu sebagai leader besarnya, bahkan founder sekaligus. Mereka itu apa ya, pede dengan sistem yang mereka pahami. Bisnisnya mereka. Tapi belum tentu bisnis kita. Nah, kalau kita paham dengan bisnis kita, sistemnya, pasti kita pede juga dengan bisnis kita. Nah, di situ kita dengarkan dulu Pak Jaka. Kalau adu argumentasi, ya, itu tidak akan ada ujungnya. Dengarkan dulu, silakan mereka sampaikan menurut Anda gimana sistem ini. Kalau ini sama ini, silakan gambarkan menurut Anda. Pak Jaka diam dulu. Teman-teman diam dulu, simak. Nah, karena kita kan udah paham dengan sistem kita, nanti oh ini salah Pak. Ini bukan gitu Pak, tapi ini seperti ini. Akhirnya akan terbuka itu memori mindsetnya. Nah, jadi pahami itu sistemnya, sistem yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita harus terus mengupgrade diri. Kita harus terus menggali, menambah keilmuan kita. Kita terus belajar kepada leader-leader kita, kepada mentor-mentor kita. Ikuti apa yang disarankan, terus gali keilmuannya. Insya Allah Pak Jaka. Karena nggak ada sesuatu pun yang sulit kalau kita mau belajar. Gak ada sesuatu pun yang bisa melenceng dari prediksi kita kalau kita udah paham tentang itu. Insya Allah. Jadi akan dapat keterangan ketika kita apa? Kita udah memahami dan kita udah punya ilmunya. Ya, contoh saya juga banyak sering bertemu dengan leader besar di MLM. Kalau mereka, Jaka saran saya, mereka gak mau membuka, menunda jubah kebesarannya, pemahaman MLM-nya, Pak Jaka mundur dulu. Jangan maju terus Pak Jaka. Pak Jaka mundur dulu. Biarkan dulu. Nah, nanti mereka akan berpikir lagi. Ya, kalau terus Bapak Jaka maju, teman-teman maju, itu tidak akan berhenti beradu argumentasi, tapi mundur dulu. Ya, lihatnya. Nanti ada celahnya juga Pak Jaka. Nah, mungkin itu saran dari saya teman-teman semua. Jadi, terus jangan bosan-bosan, belajar terus, pahami tentang legalitas perusahaan, pahami perusahaannya, sistemnya pahami, dan terus belajar. Mungkin secara teknik-teknik memang setiap orang punya strategi masing-masing. Menghadapi seperti ini beda-beda ya orang-orangnya. Terus belajar Pak Jaka. Insya Allah dari banyaknya pengalaman, insya Allah kita akan punya keyakinan, punya kekuatan Pak Jaka. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat semua. Semoga teman-teman terus gak bosan-bosan untuk belajar, untuk menambah ilmu. Insya Allah sukses itu pasti dengan didasari keilmuan. Mungkin itu Pak Jaka ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim ya, Pak Ustadz Ibrahim, untuk Pak Jaka ya, dan juga teman-teman yang lain. Itu mungkin pesannya ya. Mudah-mudahan itu jadi solusi ya, jadi solusi buat kita semua. Pesan yang terpenting, pahami dulu sistem kita, artinya kita harus belajar lagi. Belajar dan belajar terus. Nah, insya Allah akan didapat ya. Seperti itu. Kalau gitu, terima kasih banyak semuanya ya. Salam kenal di Kota Lumpuh. Oke. Insya Allah nanti ada waktu saya kesana nanti ke Majalengka, Lampung, Jakarta. Semangat Pak Jaka. Ya.
Baik, Kita ledakin dulu Bung Zulu. baik Bapak Ibu Menyala nih. sekalian, eh, waktunya sudah mepet ya untuk kita akhiri. Tetapi kalau untuk satu orang lagi mungkin bisa siapa yang akan menyampaikan atau memberikan. Pak Beni mau bicara? Oh tidak, kebetulan ya. Baik. Eh, Oke, Momli, nanti saya oper ya hostnya ya. Baik. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu lagi boleh ya. Ini ada waktu 2 menit lagi. Saya sambil mengoper dulu untuk host karena link ini akan dipakai di Papua ya, Papua. Silakan, Bapak Ibu. Kalau ada lagi, kalau dikira cukup, Oke, kalau masih ada oh ya, waktu, eh, mungkin bermanfaat ini sedikit. Oke ya, teman-teman semua, mungkin yang ini yang udah lama dan juga yang baru, ya saran saya, teman-teman harus yakinkan diri dulu. Yakinkan diri teman-teman semua dengan apa yang sedang kita kerjakan, yakinkan dengan kemampuan kita teman-teman. Semuanya tidak ada yang sempurna. Insya Allah di Kubujak itu diarahkan kita minta pertolongan Allah. Kita berdoa, nempel kepada Tuhan. Insya Allah teman-teman ya, pagi-pagi sebelum menjalankan aktivitas bisnis kita ini, kita berdoa, minta kelancaran, keberkahan, kebaikan dari Sang Pencipta. Sehebat apapun orang yang kita hadapi, kalau kita punya ketenangan, itu akan menjadi beda teman-teman. Ya, tenangkan, kita yakin dengan potensi kita, kemampuan kita. Insya Allah teman-teman itu akan yang menjadikan gimana ya, ucapan kita itu beda teman-teman ya. Kedua, ikhlaskan, luruskan niat kita. Biaskan gitu ya. Jangan kita mengharapkan pokoknya saya harus closing nih. Ini kalau dapat ini, wah udahlah. Nah, jangan teman-teman ya, jangan balik itu. Tapi niatkan ikhlas, bismillah. Saya berbagi informasi semoga bermanfaat. Ya Allah, semoga Engkau memudahkan, melancarkan. Jadi kalau hati kita lurus niat baik, insya Allah Allah akan mempermudah teman-teman ya. Kalau kita udah tujuan target, jangan berharap teman-teman, gitu ya. Ikhlas. Dengan keikhlasan kita, insya Allah akan ada cermin ya yang keluar dari hati kita ya. Itulah teman-teman yang mungkin saya rasakan ya. Ini tuh ya. Semoga bermanfaat. Salam semuanya, tetap semangat, terus untuk belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ibrahim ya yang telah melengkapinya untuk kita semua. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa obrolan yang kita sampaikan bersama diskusi ini bermanfaat ya. Ada hikmah untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sekalian lewat Zoom HK sore hari ini. Dan kiranya waktu telah berakhir ya Bapak Ibu karena harus diakhiri Zoom HK sore hari ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih untuk seluruh para ketua HK, calon ketua HK, dan member yang lain yang telah sama-sama hadir di Jumu HK sore hari ini. Kita berharap sekali lagi bahwa apa yang kita diskusikan bersama diawali tadi dengan pembacaan buku bijak ya, ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kita diberikan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat tentunya, dan selalu kita berharap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya lewat KLP ini. Rezeki yang luas, yang barokah, melimpah, dan tentunya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya Nandang ya dari Kota Bandung yang memandu sebagai host atau moderator di sore hari ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealpaan. Akhirnya saya akan tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama.